Di sini saya akan menjelaskan tentang standar umum. Anggota KAP harus memenuhi standar berikut ini beserta interpretasinya yang terkait dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAPI. Kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak atau reasonable diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Nah, selanjutnya saya Nihayatul Lelihana akan menjelaskan prinsip akuntansi. Sebagai anggota KAP tidak diperkenankan untuk 1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, anggota KAP tidak diperkenankan menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan atau data tersebut agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Apabila laporan keuangan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan. Dalam keadaan luar biasa, laporan data memungkinkan memuat penyimpangan seperti itu. Nah, dalam hal tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan tersebut menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya, serta alasan mengapa kepatuhan atas standar akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab etika profesional. Apa sih tanggung jawab etika profesional itu? Jadi sebagai anggota KAP atau yang biasa disebut kantor akuntan publik, itu tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang bersifat rahasia tanpa persetujuan dari klien tersebut. Jadi sebagai anggota KAP itu sangat bertanggung jawab kepada informasi klien yang bersifat rahasia. Nah, ketentuan ini tuh tidak dimaksudkan untuk yang pertama, membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip standar akuntansi. Dan yang kedua, mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Lalu yang ketiga, melarang review praktik profesional atau yang biasa disebut review mutu seorang anggota sesuai dengan kewenangan dari IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Lalu yang terakhir, menghalangi anggota dari pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAPI dan KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatri Milania, NIM 414, ingin menjelaskan tentang tuntutan hukum yang dihadapi oleh akuntan publik. Profesi akuntan publik di seluruh dunia merupakan profesi yang menghadapi resiko yang sangat tinggi. Hampir semua akuntan publik menyadari bahwa mereka harus memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik, mentaati kode etik akuntan publik, dan memiliki standar pengendalian mutu. Jika tidak, maka akuntan publik akan menimbulkan kelalaian atau tersangkut fraud. Jenis pelanggaran dibedakan menjadi 4, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran agak berat, pelanggaran berat, dan pelanggaran sangat berat.
Biasanya pelanggaran ini terjadi karena perusahaan masih belum mampu untuk membayar kewajibannya dan memenuhi keinginan harapan investor karena kondisi keuangan perusahaan sedang memberatkan. Atau bisa jadi karena akuntan publik memberikan opini yang salah dan menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa pengecualian, padahal kenyataannya laporan keuangan mengandung salah saji material. Nah, tuntutan hukum ini bisa berasal dari klien, investor, departemen keuangan, bank, dan pengguna laporan keuangan. Untuk menghindari dari tuntutan hukum, maka seorang akuntan publik harus independen terhadap tanggung jawabnya dan memenuhi standar umum etika profesional serta prinsip akuntansinya. Terima kasih. Oke, jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.